Binaka. Welcome back to our podcast Binaka Bincang Anak Kampus. Tak terasa sekarang udah masuk podcast ketiga ya Kak ya, dengan topik Pagelaran Mahasiswa Jembatan Antara Pendidikan dan Industri Kreatif. Halo Sobat Binaka. Welcome back to our podcast Binaka Bincang Anak Kampus. Tak terasa sekarang udah masuk podcast ketiga ya Kak ya, dengan topik Pagelaran Mahasiswa Jembatan Antara Pendidikan dan Industri Kreatif. Sebelumnya perkenalkan saya Nabrul Karomah dengan host 1 dan saya Silan Latin Sani sebagai host 2 dan saya Exal Antron Febriansa sebagai narasumber. Kan tadi udah dikenalkan ya dengan Kak Exal. Sekarang saya akan membacakan CV dari Kak Exal. Kak Exal sekarang yaitu seorang mahasiswa aktif program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini tengah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri di masa depan, serta selalu ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Pengalaman dari Kak Exal yaitu yang pertama menjadi presenter ICE Edu 2024, penelitian bersama dosen di Bangkok, dan Best Presenter on ICE Edu 2024 yang memiliki hobi sepak bola, membaca, dan bermain PlayStation. Betul Kak? Iya Kak. Baik, langsung saja dengan tadi kan dengan topik Jembatan Antara Pendidikan dan Industri Kreatif. Itu nama pagelaran apa gimana Kak? Jadi gini Kak, jadi itu kan di program studi sekolah dasar ini ada yang namanya praktikum. Nah di praktikumnya ini ada yang namanya pagelaran. Nah pagelarannya ini biasanya bisa mengangkat tentang kebudayaan lokal ataupun kebudayaan internasional. Nah kebetulan di angkatan kami saat itu mengangkat tema dari pagelaran internasional. Nah, kebetulan juga saat itu saya diamanahi untuk menjadi ketua pagelarannya, Kak. Ngomong-ngomong sekarang Kak Exal semester berapa sih kuliahnya? Nah, sekarang masih semester 4 ya. Oh, itu biasanya dilaksanakan di semester berapa, Kak? Nah, untuk pagelarannya itu dilaksanakan di semester 2. Semester 2 akhir pelaksanaannya pas itu. Oh, kan tadi udah dijelasin, itu apa sih maksud dari pagelaran mahasiswa itu? Nah, pagelaran mahasiswa ini itu suatu kegiatan wajib saat itu ketika kita menempuh mata kuliah Bahasa Indonesia itu. Saat itu dosen pembimbing kami Ibu Delora dan Ibu Inani. Kan Kak Exal udah menjelaskan apa itu pagelaran ya. Nah, sekarang saya mau nanya bagaimana pagelaran mahasiswa dapat menjadi jembatan antara pendidikan dan industri kreatif. Jadi bagaimana sih Kak, kan mungkin yang melihat sekarang nggak ngerti gimana kok pagelaran bisa menjadi jembatan dari pendidikan dan industri kreatif. Nah, jadi kan industri kreatif itu kan terkait kayak film-film gitu kan ya. Nah, salah satunya tuh kita tuh dikenalkan di awal itu dari pagelaran ini. Nah, ketika kita udah belajar pagelaran, nah di pagelaran ini kan kita belajar untuk acting, bermain peran gitu, kurang lebih seperti untuk drama, di industri. Kak, ya? Nah, betul sekali seperti drama. Kan ini Kak Nana kan yang kemarin juga ikut melihat prosesnya. Iya, saya melihat juga itu seru dramanya itu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi biar bisa kenal lebih awal gitu. Selain itu juga tuh dengan adanya pagelaran itu kita juga bisa merawat nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Oke. Selanjutnya nih Kak ya, kan manfaat pagelaran mahasiswa bagi mahasiswa itu sendiri itu apa Kak? Nah, manfaatnya itu banyak ya. Misalnya kita tuh jadi dapat pengalaman lebih. Nah kan nggak semua mahasiswa itu berani tampil di depan. Nah, karena adanya pagelaran ini, mereka tuh karena tuntutan tadi itu mau nggak mau mereka jadi tampil di depan itu. Nah, selain itu juga itu untuk meningkatkan kekompakan karena kan pagelaran ini dilakukan antar kelompok gitu kan Kak. Nah, jadi tuh mereka yang dulunya kurang akrab, kurang care sama anggota kelompoknya, mau nggak mau karena satu tujuan itu untuk menyukseskan pagelaran itu, mereka jadi bekerja sama gitu Kak. Kira-kira Kak Exal kemarin itu latihannya berapa lama Kak ya? Untuk latihannya itu lama ya. Untuk adik-adik yang mau nakain pagelaran bisa disimak. Nah, jadi kami itu persiapan
dari awal pagelaran awal semester Awal 2 itu semester. udah Oh, dikasih tahu, udah iya, mulai bentuk panitia. Jadi kita udah mulai pesen-pesen bisa Udah mulai infrastrukturnya. merancang apa yang mau didramakan juga Kak, ya. Nah, betul sekali. Jadi karena kan bukan hal yang mudah ya. Hal yang tentunya. mudah karena drama itu agak sulit ya, karena kan biasanya ada orang yang tidak bisa mengekspresikan dirinya, ya. Dan betul juga sekali, tidak Kak. pede ya Kak. Iya. Nah, itu tadi makanya itu butuh persiapan yang lebih panjang dan harus matang. Oke Kak Egzal, nah selanjutnya saya mau nanya nih, bagaimana sih pagelaran mahasiswa dapat berkontribusi dalam perkembangan industri kreatif itu sendiri? Nah, tentunya kan di pagelaran mahasiswa ini kan mahasiswanya terus ganti kan, nggak mungkin orang yang udah pagelaran tahun lalu Pagelaran lagi. Nah, salah satunya itu kan dengan orang yang berganti itu maka akan muncullah ide-ide segar yang lebih baru, yang lebih fresh. Jadi itu nggak monoton. Misalnya kalau yang dulu di angkatan kakak nih, cuman kayak gitu aja tentang internasional. Nah, mungkin di angkatan yang selanjutnya bisa mengangkat yang ganti baru. kan, Kak, Nah, ya. itu tadi. Jadi itu ada perifreshan ide lagi gitu. Iya. Jadi lebih fresh gitu. Tidak monoton dengan tema yang Itu sudah saja. dipakai ya. Nah, betul. Oke, Jadi oke. nggak hanya itu saja yang dibahas nantinya gitu. Kan untuk kemarin kan Kak Egzal kan jadi ketua pagelarannya kan Kak ya. Ya. Itu yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam mengkoordinasi pagelaran itu apa Kak kira-kira? Tantangannya tuh ya yang pertama itu bisa dari kekompakan dari panitianya sendiri. Nah, kan Kekompakan ini kan panitianya kan digabung antara kelas A Antara dan kelas B. Nah, itu jadinya itu kan untuk menyatukan orang-orang yang banyak itu tentunya bukanlah hal yang mudah. Iya. Nah, untuk tantangan selanjutnya itu di infrastruktur. Nah, kan karena tempatnya itu kan nggak semuanya itu bisa kita raih. Nah, seperti pas itu tuh rencananya mau di aula BAU. iya. Nah, karena aula BAU itu kan sering digunakan oleh acara-acara kampus juga, akhirnya pindahlah di aula teknik aula GKB 3 di lantai 6 itu. Nah, selain itu juga tuh masih di tempatnya itu masih ada masalah lagi seperti untuk pencahayaannya yang tidak boleh dipasang. Apa itu kemarin Kak? Rolling. Untuk panggung itu, untuk stage-nya itu nggak boleh dipasang itu. Nah, selain itu juga tuh yang jadi masalah tuh anggaran. Kayaknya semua Anggaran kegiatan tuh biaya pasti ya, Kak, anggaran ya. biaya itu ada Itu yang agak permasalahan. terganggu ya, Nah, ya. Selain itu juga yang nggak kalah penting tuh Kak, pengalaman. Soalnya kan itu semua hal baru ya bagi semua Iya. panitianya. Jadi kami itu banyak tanya-tanya ke kakak tingkat yang udah pernah melaksanakan. Tanya-tanya juga Kak ya. Iya. Kan itu yang jadi panitia kan juga nggak semua pernah jadi panitia Nah, Kak ya. betul. Jadi kalau kalian ingin jadi panitia bisa masuk ke panitia pagelaran. Nah, itu. Jadi nanti banyak benefit, pengalaman hal-hal baru yang bakal diterima. Terima. Nah, Oke. tadi kan pagelaran sendiri dari mata kuliah Indonesia ya Kak ya? Iya, bahasa Indonesia. Berarti kan ada kontribusi dari dosen mata kuliah bahasa Indonesia itu Iya, sendiri. betul sekali. Nah, jadi pertanyaannya tuh apa sih peran dosen atau pengajar dalam pagelaran? Apakah hanya dosen mata kuliah bahasa Indonesia saja atau dosen lain juga mempunyai peran dalam pagelaran ini Kak? Nah, jadi tuh peran dosennya tuh kemarin itu sebagai pemandu kita ya, Pemandu, maksud pembimbing kayak jalannya fasilitator kita, gitu kan? fasilitatornya iya, kita. Kalau kita punya masalah, misalnya mau ngurus peminjaman ini susah, kita akan ngurus suratnya kan harus ke prodi ya. Iya. Nah, itu juga kita nembusin ke dosen Dosen. pembimbing kita dulu biar gimana lebih mudahnya gitu. Nah, selain sebagai fasilitator dalam kita konsultasi, dosen ini juga tuh menjadi juri. Nah, untuk Menjadi pemaksimalan juri juga. kegiatan pagelaran ini, kita juga mengundang dosen lainnya. Pas itu dari dosen bahasa Indonesia. Nah, itu sebagai juri dari luar. Jadi kami saat itu ada 3 dari dewan juri. Karena kenapa kok 3 dewan juri dan mengundang juri dari luar? Karena Ibu Inani dan Bu Delora ini masing-masingnya adalah dosen kelas Dosen kelas masing-masing. masing-masing. Jadi Iya, untuk iya. netralitasnya Mungkin itu kita biar imbang, mengundang. Kak, ya? Nah, Oh, betul iya, sekali. Jadi biar enggak ada omongan kayak memihak salah satu pihak gitu. Iya. Oh, baik. Selanjutnya itu contoh nyata dari pagelaran mahasiswa yang berhasil menjembatani pendidikan dan industri kreatif. Nah, ini Apa itu, mungkin Kak? kan contohnya kan kalau ini kan dari pagelaran kan drama ya intinya kan. Iya. Nah, salah satunya tuh yang paling terkenal di sini tuh di Malang itu sendiri tuh Bayu Skak. Nah, Bayu Bayu Skak. Skak itu kan dulu juga Oh, dia main drama iya. kan. Drama Nah, komedi itu Kak ya? Nah, iya, itu kan asli orang Malang juga. Iya. Nah, saat ini kan dia juga bergerak di
industri kreatif. Itu juga kan udah melahirkan banyak film seperti film Yowis Band yang sampai 3 series itu ya kalau nggak Iya, salah. Sekarang itu Kak. Nah, terus juga dia yang film terbarunya kemarin yang naik gunung itu, apa? Sekawan Lima itu Sekawan ya. Oh, Sekawan Iya. 5 itu Nah, ada. itu Oh, itu juga. dari Bayu Ska, Kak. Iya, Oh, betul. saya kok baru tahu. Nah, jadi tuh ke ciri khasnya lagi tuh dari Bayiskak itu dia mengangkat budaya-budaya lokal. Kan itu kalau kalian amati itu film itu kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Malah bisa 90%-nya menggunakan bahasa Jawa kan Sekawan Lima itu. Iya. Nah, itu tadi itu salah satu bentuk dari upaya untuk mengangkat budaya lokal itu juga ke dalam industri kreatif. Tema pagelaran di Kak Exal itu apa, Kak? Nah, untuk temanya ini kan setiap tahunnya ganti ya. Nah, Iya. kalau yang kemarin itu temanya Harmonia Saskara. Oh, itu di dalam Harmonia Saskara itu drama-drama apa yang menarik gitu, Kak? Dramanya itu sangat menarik sekali. Misalnya drama kemarin Seperti ada drama Snow White, Oh, Snow White. terus Hansel and Gretel. Oh, kayak ini itu Kak ya? Apa yang luar itu? Hansel apa? Iya kan, itu seperti film dari luar itu kan? Iya, jadi itu Disney, diadopsi, Disney. ya, Disney. diadopsi untuk diperankan di situ. Oke. Wes rek. Terus ya apa itu? Bentuk. Apa nih ono sih? Wes entek. Kira menit Berapa menit? Bang? Betul. Nah, takut nopo wis. Dek. Apa iki semua iki udah. nendeng iki. Biar enggak ini. Baik, kan Iya. kamu kan juga sebagai Ya, ya, ya. Oke Kak, nih kan Kak Exal udah berpengalaman sebagai ketua di pagelaran tahun kemarin. Nah, sekarang kan tahun ini kan berarti adik-adik Maba 24 nih yang sedang mempersiapkan pagelaran untuk tahun ini tentunya. Nah, biar adik-adik ini tahu arah atau biasanya punya bekal lah ya. Apa sih Kak pesan dari Kak Exal untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan pagelaran tahun ini? Nah, pesannya tentunya harus dimaksimalkan, dimatangkan. Nah, untuk apa langkah-langkah yang dapat dilakukan? Mungkin bisa mulai menyusun nanti gambaran pelaksanaannya bagaimana. Dan yang nggak kalah pentingnya tuh segera mesan peralatannya kayak lighting, sound, itu segera mesan. Kenapa? Karena takutnya nanti ketika kalian mesennya mepet, nanti sudah ada pemesan yang terlebih dahulu. Nah, selain itu juga kan tentunya kata ada yang si konsumsi. Nah, itu Yeah. juga segera mencari tempat pemesanan. Nah, selain itu juga koordinasi. Kalian kan angkatannya ada 3 kelas tuh ya. Iya. Nah, itu tentunya semakin banyak itu koordinasinya biasanya semakin sulit. Iya. Nah, itu kalau bisa segera dimaksimalkan untuk karena kenapa? Karena kan sumber pembiayaannya itu dari ketiga kelas itu, dari kelas masing-masing itu. Kalau kalian nggak segera koordinasi dengan baik, takutnya nanti malah memberatkan dan berantakan ke depannya. Nah, selain itu juga pokoknya jangan capek untuk konsultasi ke dosennya. Terlebih si acara karena dosen itu kan cuma lihat waktu pelaksanaan di hari H. Nah, itu takutnya nanti pas hari H malah banyak dikomplain kalau kalian banyak menentukannya sendiri. Yang penting tuh memberitahukan progresnya tuh udah sampai mana. Kalau bisa tuh buat plan, misalnya Hamin 1 bulan tuh progres apa aja yang mau dilakukan. Nah, terus juga yang nggak kalah penting itu PDD. Untuk PDD-nya itu bisa mulai segera mencicil entah itu flyer, Ngedit itu mengedit itu Banner. sertifikat, banner. Nah, yang berat itu biasanya tuh banner sama sertifikat. Kenapa? Karena sertifikat tuh biasanya ada yang diedit di hari H karena itu juaranya kita kan nggak tahu Nggak tahu. tuh. Nah, nanti itu makanya itu harus ngebut disiapkan mentahannya dari jauh-jauh hari. Iya. Nah, Kak Selen sendiri masuk panitia bagian apa? Saya sendiri ikut di belakang layarnya Kak. Oh. Baik. Kira-kira di pagelaran kan pagelaran Kak ya, itu Ya. ada kontesnya, ada juara-juaranya apa gimana Kak? Apa cuman tampil menampilkan yang the best gitu apa gimana Kak? Ada. Nah, untuk juaranya kemarin tuh ada banyak nominasi. Nah, misalnya nominasi itu ada penulis naskah terbaiknya, terus pemeran terbaiknya, Pemerannya. terus drama terbaiknya itu dari mana. Selain itu juga penata lightningnya juga ada nominasinya nominasinya. juga. Nominasi tersendiri Kak Nominasi ya? tersendiri, betul sekali. Jadi itu perlu dipersiapkan maksimal, diingatkan ke pesertanya juga, nggak cuma panitia. Karena kan
ini melibatkan Semua. itu. semua kalangan mahasiswa kerjasama yang mahasiswa aktif. angkatan 24 BGSD. Oke. Itu sendiri pagelaran sendiri disaksikan hanya untuk mahasiswa di angkatan tersebut atau anak keluar seluruh iya bisa Kak? Seluruh lihat, bisa Kak? melihat. Sebenarnya untuk siapa yang ingin melihat boleh datang, nggak hanya angkatan kalian, boleh angkatan atasnya, boleh misalnya kayak punya taman, pokoknya selama tidak mengganggu Selama tidak jalannya perkuliahan. pagelaran Oh, itu sendiri. Iya. Oh iya. Dan jika tidak ada jam kelas mungkin ikut lihat gitu nggak Iya, apa-apa Kak nggak ya? apa-apa, betul sekali untuk ikut meramaikan. Iya. Iya. Bagus dong kan kalau gitu Kak ya. Iya. Alhamdulillah lancar kan Kak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Cukup sekian dari podcast kita yang seru sekali Kak ya, Iya, mengulik-ngulik tentang pagelaran tahun kemarin. Isinya daging banget nih Kak podcastnya. Iya. Itu ya Kak ya, berkesan banget Iya. ya untuk adik-adik kelasnya. Terima kasih Kak Exal ya. Ya, Sebelumnya kita boleh jargon terlebih dahulu Kak? boleh nggak? Boleh. Tahu jargonnya? Mungkin contohin dulu Kak. Mungkin dicontohkan dulu ya. Jika kita nanti saya yang bilang Binaka, nanti Kak Exal menjawab berani berbicara satu langkah untuk maju. Oke, Gitu Kak ya. Kita mulai ya Kak. Oke, Oke, bisa. baik. 1, 2, 3. Binaka Berani berbicara, satu langkah untuk maju.